美味しいおにぎり作ろう、oh, oh, 優しく包むほかほかご飯、一口食べたらほっとする味、小さな三角に愛を込めて、Depan sini dong. Loh, dia kan bingung kan di depan dong. Masa di samping? Sini liatin gua. Oke teman-teman, balik lagi sama gua Ajis, CCTV Ajis. Jadi ini sekarang tanggal 31 Desember dan kita bakal udah ribet video ini jadi nggak perlu ngeliat tahun baruan di. Tolong ini kelihatan nggak guanya? Di Ion Mall Desa Mas. Nah sekarang kita udah nanti aja deh. Udah belum? Udah belum? udah dari Oke teman-teman, balik lagi di channel gue CCTV Ajis. Jadi kali ini tanggal 31 Desember tepatnya gue udah keburu sampai bersama dengan teman-temannya Siti Asna Rehana, kita akan merayakan tahun baru di Ion Delta Mas. lanjut kita Nah, mau experience orang dia mau ngomong kita mau experience mau experience mau experience orang dia mau ngomong Kecewa kecil. nggak pro nih pro Jadi kita di sini bakal coba pijet dulu ya teman-teman. Nah, ini sambil gini kalau teman-teman, nah gitu. Maafin kameramennya masih belajar. Balik lagi ke gua. Nah, jadi kita. Nah ini ya, nih. Sini ke sini kameranya maksudnya. Nah, aduh. magangnya nggak digaji nih nggak digaji soalnya Jadi ini namanya Lemu. Jadi harganya mau paling murah tuh 15 menit. Bukan paling murah, sorry, paling cepat 15 menit dengan harga 30.000. And it's worth it for me because the experience that Lemu give. ya udah oke di sana juga masih banyak kok Oke. Oh, ada lagi. ada Kirain ini toh. banyak Cobain Limo. Hey guys, kita lagi pijet. Dia beneran tercempung. Kita lihat fitur-fitur yang ada di sini. Jadi dia pertama-tama tuh bakal nyesuaiin badan kita dulu. kita melihatin Kita ngapain? Ini nggak boleh ada kamera nih kita. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Minta tolong loh. Baru satu. udah apa lagi Yang lain. Jadi tadi, loh kok cuma satu? Iya, sharing. Oh, jadi tadi Yelva sama Muti kan beli ini, ya. Nah, terus mereka ke kamar mandi, ya. Lu juga kamar mandi ya? Ini yang ngajak nih. Berarti ini tersangkanya. Enggak. Terus Dia ketinggalan. jalan. Di wastafel. Di wastafel masih ada di wastafel. Masih Masih ada. pojokan gitu. Ditaruh di pinggirin. udah kontaminasi ini nih It's okay. Oh, udah jadi ya. Banyak banget kali.
cuy yang jumbo aja jumbo. Kita buka ya. Biar lagi 3 nomor lagi. 3 nomor lagi. Satisfying. Ya, sudah rapi. Orang nggak ada yang mau nonton kalau gitu videonya. Buka ininya, Bel. Itu kalau yang gelap ya. Coba. First bite. Kita juga beli guys. Saya belum buka. Bukan. Enak kan crabs. SP. So the instruction. Sobek di sini. The instruction says sobek di sini. So we should sobek di sini Sobek di sini. and di sini. Di sini betul. Enggak. Itu yang sop. Dia enak kayak. 466. Itu berapa? 8. Nyangkut cuy. Gak ada apa-apanya kotak. Ada apa ya? Yeay. For you. Buat aku ini. Ya guys, dia baik banget, dia ngasih gue ini. Makasih ya. Makasih ya, Hasna. Kalau disuruh ngerangkum tahun ini pakai kata, gue bakal rangkum pakai kata explore. Kenapa? Karena di tahun ini gue untuk pertama kalinya dikasih kesempatan buat explore di luar kota. Kelahiran gue itu Bogor sama bunda gue. Karena bunda gue adalah orang yang paling gak bisa ngelepas gue jauh dari rumah. Tapi di tahun ini dia ngasih kesempatan gue buat ke Bandung, ke Cikarang, buat magang, buat cari pengalaman selain di kota Bogor. Momen yang paling kena banget tahun ini adalah untuk pertama kalinya lagi gue kecelakaan di saat gue jauh dari rumah. Jadi waktu itu pas di Bandung tuh udah selesai magang, terus gue, Holly, Noval, dan orang-orang di tempat magang gue tuh pergi buat main ke Pangalengan karena bentar lagi kita pisahkan. Di situ posisinya gue dibonceng dan itu habis hujan dan jalan di Pangalengan tuh lagi licin banget karena di sana kan ada apa sih yang kayak arum jeram gitu. Ya ada rafting, terus kan orang-orang yang diangkut rafting tuh pakai mobil bak terbuka yang bannya tuh bikin ninggalin banyak tanah basah kan. Nah jadinya motor gua bannya kegelincir dan gua jatuh, ketindihan motor dan ketindihan orang yang ngebonceng gua. Di situ baru pertama kali gua jatuh dari motor dengan luka yang menurut gua itu lumayan serius. Mata kaki gua kelupas, bener-bener sampai kelihatan tulangnya. Itu segitu pakai sepatu dan kaos kaki ya. Dan itu tuh di posisinya sebelum jalan, gua sempet mau ganti sendal karena Holly ngajakin gua ganti sendal, tapi gua gak mau. Entah kenapa gua gak mau karena gua malas buka sepatu, malas berhenti dari motor. Akhirnya gua gak ganti dan di situ untungnya gua gak ganti. Kalau ganti mungkin kaki gue bakal lebih parah lagi lukanya. Terus di situ kayaknya kaki gue entah terkilir atau apa, tapi dia jadi bengkak dan selama seminggu gue nggak bisa jalan, kesusahan jalan. Tapi seminggu kemudian gue trekking ke Tahura 10 kilo. Hal yang bikin gue berubah ada sih.
apa ya, dulu tuh gue orangnya sensitif, kayak semua hal gue pikirin, apalagi kalau misalnya ada perlakuan orang yang beda ke gue. Tapi di tahun ini entah kenapa gue jadi males mikirin hal-hal gak penting, kayak kalau misalnya emang bisa dibiarin dia udahin, kayak ya udah aja gak sih, gak usah dipikirin terlalu larut, apalagi kalau hal itu nggak berpengaruh banget ke hidup lo. Termasuk ini bukan cuman kayak menyangkut ke teman atau gimana, tapi ke Salman pun, ke pacar gue, kalau misalnya kayak dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dulu bikin gue kesel, tapi sekarang gue kayak bodo amat lah, daripada nguras energi gue buat bete-betean, marah-marahan buat apa. Jadi gue lebih milih buat ya udah. Hal paling berat yang gue lewatin tahun ini adalah waktu magang semester 6. Di saat orang-orang udah keterima magang, gue bulan Februari itu baru masuk magang. Itu pun masih kayak ngawang-ngawang. Gue udah di Bandung, gue masih digantungin. Kayak sekitar, harusnya tuh gue sama teman-teman gue masuk tanggal 3 Februari, tapi kita digantungin sampai tanggal 24 Februari kita baru masuk magang. Jadi kayak di Bandung kita cuman main lontang-lantung doang, nungguin kita sebenarnya diterima apa enggak sih. Itu kayak udah hopeless banget, sudah takut, tadinya hampir nyari tempat magang lagi, tapi karena ngelewatinnya bareng-bareng sama teman-teman, terus kayak disupport juga sama orang tua, jadi bisa sih ngelewatinnya. Yang momen yang paling kena itu satu lagi, itu waktu Salman nyamperin gue ke Bandung. Karena itu tuh awalnya cuma bercanda doang, fun fact ya. Jadi di situ tuh lagi libur tanggal merah apa gitu, gue lupa. Posisinya pagi-pagi itu gue mau berangkat jalan sama temen gue, sama Holly. Nah, gue lagi teleponan sama dia sambil siap-siap. Terus karena gue pergi main, dia iri. Terus dia bercanda kayak, kita kapan mainnya gitu. Terus gue jawab dengan bercanda juga, kayak nyuruh dia ke Bandung. Dan dia besoknya beneran ke Bandung. Lusanya dia beneran ke Bandung nyamperin gue tuh. Itu kena banget sih, momen yang kena banget. Karena gak nyangka Salman bisa nyamperin gue sejauh itu. Menurut gue Bandung jauh sih, karena kita gak pernah jauh sejauh Muti sama Fafa. Terus yang jatuh itu intinya belum diiniin, gue kan sakit gak ada yang ngurus, gue ngurus diri gue sendiri. Gue jatuh, habis jatuh kayak Holly kan lebih banyak di kantor, kayak lebih banyak di pabrik kan. Terus kayak seharian gue harus ngompres kaki gue sendiri, bersihin luka dan lain-lain. Kayak kata buat tahun ini, satu kata buat tahun ini. Probably many words that I can say for this year because many things happen. Jadi kalau cuma satu kata sebenarnya nggak bakal cukup. Tapi satu kata di tahun 2025, I don't know how to do, apa ya? Gue nggak tahu lagi. Gue harus ngapres itu. Satu kata. Mungkin harapan. Udah nih, kalau disuruh ngerangkum tahun ini cuma satu kata, apa dan kenapa. Apanya tahun ini kayak roller coaster. Kenapa? Karena sedihnya ada, sedihnya dapat banget, senangnya juga ada. Terus momen apa yang bikin kena banget di tahun ini? Yang pertama, bulan Januari itu pertama kali aku ketemu sama Fafa pas udah nggak LDR. Pas
first date-nya, pulang first date jatuh, kepleset solar di jalan, jadi saya kecelakaan. Terus abis itu baru beberapa minggu kemarin kakek saya meninggal, jadi itu yang sangat bikin roller coaster itu, karena aku deket banget sama dia, terus udah lama gak ketemu juga, terakhir ketemu 2 tahun yang lalu, terus tiba-tiba meninggal. Ada nggak yang bikin berubah dibanding awal tahun? Apa ya, mungkin ada, lebih ke agak menurunkan rasa egois ya, apalagi sekarang tinggalnya serumah berempat, jadi kayak nggak bisa semaunya sendiri, terus harus mikirin perasaan orang lain juga, nggak bisa seenaknya. Itu yang beda dari awal tahun. Kalau awal tahun pas karena di rumah terus, jadinya kayak semua yang aku mau harus diturutin. Hal yang paling berat dialamin tahun ini, cara ngelewatinnya, hal paling berat itu tadi pas kakak aku meninggal. Cara ngelewatinnya belum tahu karena masih proses penerimaan juga. Terus buat diri kamu di tahun depan, pesan singkat apa yang pengen disampaikan? Apa ya? Semoga lebih baik lagi dan banyak duit. Amin. Resolusi tahun depan yang paling utama adalah bisa wisuda tepat waktu. Dan bisa langsung dapat kesempatan buat kerja dan punya uang sendiri. Bisa beli HP baru. Resolusi tahun depan sama kayak Belva tadi, lulus tepat waktu, terus lancar ngerjain skripsinya, gak usah revisi-revisian terus, siapapun nanti pembimbingnya tolong kerjasamanya, kalau enggak saya bawakan dukun dari Magetan. Iya, udah, karena rumah saya dekat dengan Magetan, benar-benar revisi-revisi terus ya. Terus apa lagi ya, setelah lulus kalau bisa sebelum wisuda udah dapat kerja, terus bisa punya uang sendiri, bisa ngasih duit ke orang tua sama ke adik. Beli iPhone-nya nanti dulu, KPR rumah dulu baru beli iPhone, karena mengangkat derajat orang tua tidak harus dengan beli iPhone. Disuruh ngerangkum tahun ini dalam cuman satu kata, sebenarnya maunya 2. Ya boleh. Pertama grateful, yang kedua unpredictable. Unpredictable. Pertama Grateful. Gak usah ada alasan loh. alasannya apa? Gak mau. Momen momen apa sih yang paling kena banget? Jujur gue lupa lagi. Malu dia mau malu. Kena banget tuh gimana maksudnya, kayak Nggak tahu juga sih. nggak ada. Enggak. Maksudnya bukan. Iya sih. Kan itu mau lah. Tapi nggak memorable banget. Memorable banget, gila. Nggak tahu. Ada nggak hal yang bikin kamu berubah di mata kamu? Enggak ada. Adalah. Apa tapi yang berubahnya? Apa? Ada nggak hal yang bikin kamu berubah dibanding awal tahun? Nggak ada kayaknya. Hal paling berat apa yang kamu alami tahun ini dan gimana cara kamu melewatinya? Sumpah nggak ada. Buat diri kamu di tahun ini. Buat nanti kata apa yang pengen kamu sampaikan? Semoga nggak Om
umroh terus. Apa? Nggak umroh terus. Terus semoga ya nggak umroh terus aja udah. Udah. Udah kerja nggak mau? Hah? Udah kerja. Resolusinya belum. Ya. Oh, resolusi buat tahun depan mau lancar skripsiannya, lulus wisuda bareng-bareng dan tepat waktu, terus bisa masuk MT. Yes. Aduh, gue bermaksud juga. Udah. Sama dong. Udah situ aja. MT-nya di multinational company tapi Sabar. ini aja udah mau 3 menit loh. Ya sengaja kan. Pokoknya 5 menit target itu. Kalau tadi udah ya, jangan omdo ya. Nah, udahin aja. Gue tau lu belum mau ngomong kan. Gak tahu mau apa. Ntar dulu. Kalau mau misalnya lu, ini mas ya. Kalau berterima kasih selama tahun 2025 ini, kira-kira berterima kasih apa? Hal apa aja? Hal apa aja Ya hal atau orang atau makanya bilang hal. sama itu. Hah? Hah? Sama itu Apa itu? yang megang wire. Enggak, selain ini. Ya udah nggak ada, nggak tahu. Kalau mau banget guys. 3 negara yang pengen lo kunjungi. Terus ya. Banyak. Hah? Adalah pokoknya